Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ashar, guru PAI SMA Negeri 3 Pekalongan, peserta BPK BES 3 UIN Gajah Mada Pekalongan, ingin menyampaikan tugas RPP ketiga tentang ukhuwah. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum pembelajaran Pak Ali presensi dulu ya. Faiz, Maulana Mehtar, Reza, Galvina, Vanessa, Safira, Nadine, Zidan. Ya, terima kasih hadir semua ya. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mengalami pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mas Zidan, silakan pimpin doa hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Zidan. Sebelum kita pembelajaran, sebaiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk semangat kebangsaan kita. Silakan berdiri dulu. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Dan biar tambah semangat lagi, mari kita bertadarus membaca surat Anas bersama. Bertadarus kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas sufi sudrin nas. Biar kita tambah semangat lagi belajar hari ini, kita siap tepuk semangat ya anak-anak ya, siap? Siap. Ya. Kita mulai. Semoga rendah hati, prestasi, jaya, jaya, jaya. Hari ini kita belajar, nanti temanya sebelum Pak Ali sampaikan hari ini pembelajaran temanya apa, Pak Ali sampaikan dulu. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Husnudzon, atau kalau dalam bahasa Inggris think positif. Minggunya kemarin sudah belajar kontrol diri sudah, husnudzon sudah. Lah hari ini itu dalam tema meniti hidup dengan kemuliaan, kita belajar tentang ini, ukhuwah. Ukhuwah menurut bahasa itu artinya persaudaraan. Lah tujuan pembelajarannya
Bagaimana untuk ukhuwah ini? Kalian bisa yang pertama mendefinisikan ukhuwah itu apa. Yang kedua, menyebutkan di dalam Al-Quran mana tentang ayat Quran yang menyampaikan tentang ukhuwah dan hadisnya. Dan kalian juga harus bisa mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari tentang bagaimana itu ukhuwah, yaitu persaudaraan. Jelas ya? Kita lanjutkan slide-nya. Nah, persaudaraan dalam Islam. Dilihat anak ya, judulnya ini persatuan. Persatuan adalah kumpulan individu manusia yang bersatu atau menjadi satu. Ada di dalam surat Al-Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dari Nu'man bin Bashir, Nabi bersabda, perumpamaan kaum yang beriman yang saling mencintai, saling mengasihi dan saling membantu satu kepada yang lainnya, bagikan suatu tubuh yang mana? Yang apabila satu anggota menderita sakit, maka seluruh tubuh itu merasakan sakitnya, tidak mau tidur dan juga demam. Ini hanya persatuan. Nah, pembelajaran hari ini itu di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Persatuan dalam Islam. Persatuan dalam ajaran Islam secara umum disebut ukhuwah, yaitu persaudaraan. Secara umum disebut ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan dalam Islam, saudara sesama manusia dan saudara seagama. Apalagi kita di sekolah negeri ya, itu kan banyak juga yang beda agama. Tapi kita bersaudara. Bersaudara dalam apa? Bersaudara dalam sesama manusia. Ayatnya yang berbunyi firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Langsung ini, ke contoh perilaku persaudaraan. Contohnya bagaimana? Wahai Rasulullah, apa kewajiban seorang tetangga terhadap tetangganya? Rasulullah menjawab, jika tetanggamu itu sakit, kau jenguk. Jika meninggal dunia, kamu antar jenazahnya. Jika meminjam uang, kamu pinjami. Jika ada kekurangan atau aib, kamu tutupi. Bila mendapat kebaikan, kamu beri selamat. Bila ditimpa musibah, kamu hibur. Jangan meninggikan bangunanmu di atas bangunannya, sehingga menghalangi datangnya angin kepadanya, dan jangan diganggu dengan bau masakanmu, kecuali kamu menghadiahinya sebagai dari masakanmu itu. Ini artinya apa? Kita hidup bertetangga juga harus melihat tetangga, jangan hidup sendiri, karena kita manusia sebagai makhluk sosial. Lanjut ini, larangan mengolok-olok sebagai saudara. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11, yang artinya apa? Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari kalian. Ini ada ilustrasi sumpah iblis dalam surat Al-Hijr ayat 39 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Yang artinya apa? Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini sumpahnya iblis. Jadi iblis itu bersumpah ingin menyesatkan semua manusia. Jadi kita harus berhati-hati. Apa yang membuat kerukunan tidak harmonis? Kerukunan
Tidak harmonis itu yang pertama ya, pendirian tempat ibadah yang salah lokasi, penyiaran agama yang tidak tepat, bantuan negeri penuh kepentingan, dan pernikahan beda agama. Ini kerugian tidak harmonis. Pendirian tempat ibadah yang salah lokasi sering menciptakan ketidakharmonisan umat beragama yang dapat menimbulkan konflik antar umat beragama. Penyiaran agama yang tidak tepat baik secara lisan melalui media cetak seperti brosur, pamflet, selebaran, dan sebagainya maupun media elektronik serta media yang lain dapat menimbulkan kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama. Lebih-lebih yang ditujukan kepada yang telah memeluk agama lain. Bantuan negeri kepenuh kepentingan. Bantuan negeri baik yang berupa bantuan material atau finansial ataupun bantuan tenaga ahli keagamaan bila tidak mengikuti peraturan yang ada dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam kerukunan hidup umat beragama, baik intern umat beragama yang dibantu maupun antar umat beragama. Itu kemarin kan juga viral ya di Cianjur yang dibantu oleh agama lain bagaimana mensikapinya. Kita sebagai orang Islam itu harus berwawasan luas, yaitu bermoderasi beragama. Ya, jangan lupa bahwa kita sama-sama manusia ciptaan Tuhan. Ya. Yang terakhir, pernikahan beda agama. Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan berbeda agama walaupun pada mulai sifat pribadi dan konflik antar keluarga sering mengganggu keharmonisan dan mengganggu kerukunan hidup umat beragama, lebih-lebih apabila sampai kepada akibat hukum dari pernikahan tersebut atau terhadap harta benda, pernikahan, warisan, dan lainnya. Lanjut. Ya, diantaranya juga perayaan hari besar keagamaan, penodaan agama, kegiatan lahiran sampalan, yang terakhir aspek non-agama yang mempengaruhinya. Ya, itu ada kejelasan tentang tidak harmonisan. Nah, macam-macam ukhuwah persaudaraan ini, kata kuncinya ada 3, ada ukhuwah basyariah, yaitu persaudaraan sama manusia, yang kedua ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama warga satu negara, yang terakhir ukhuwah islamiyah, persaudaraan sama muslim. Ini harus ingat, jadi ukhuwah bersaudara itu bukan antar agama saja, tapi ada sesama manusia, negara maupun Islamiyah. Ada 3 kerukunan umat beragama, ada 3. Yang pertama kerukunan internal umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan yang terakhir kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Hikmahnya apa? Kita belajar ukhuwah itu, ini hikmah yang didapatkan. Yang pertama, terciptanya persatuan dan kesatuan sehingga suasana kebersamaan tercermin tentram, damai, penuh kekeluargaan karena adanya saling membantu dan saling menghormati. Yang kedua, memperkukuh akidah dan keyakinan kepada Allah. Yang ketiga, menumbuhkan ukhuwah Islami yang kuat, dan yang terakhir, menjalin rasa kesetiakawanan sosial. Nah, sebelum penutup, ini Pak Ali bagi kelompok dulu, bagi tugas, silakan kalian berhitung ya. Hitungan 1 sampai 3, nanti yang sama merapat ke angka yang sama. Kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Ya, 3. Terima kasih. Setelah bagi kelompok, coba kalian diskusikan. Nanti Pak Ali lihatkan YouTube video, kalian tonton, terus kamu diskusikan, hasilnya dipresentasikan, diantaranya juga dengan membaca ayat Al-Quran kaitannya dengan persaudaraan. Siap ya anak-anak ya? Siap. Ya, terima kasih. Oke, sudah. Ini sudah ditonton ya anak-anak ya? Ya, silakan diskusikan. Coba silakan Mas Maulana dari kelompok 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dari ayat tadi dapat disimpulkan kita harus bersaudara dengan siapapun agar hidupnya tentram dan bahagia. Ya, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dari video tadi dapat disimpulkan bahwa setiap manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan persaudaraan. Ya, betul. Kasih plus untuk kelompok 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu
baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dari kesimpulan hadis tersebut bahwa disimpulkan bahwa kita tuh harus hidup bersaudara bukan hanya sesama muslim maupun sesama umat yang beragama yang bukan muslim. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, terima kasih. Hari ini pembelajaran tentang persaudaraan ukhuwah telah selesai. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwa ukhuwah atau persaudaraan itu apalagi secara islami, ingat kita bersaudara itu dalam kehidupan ada 3 yang poin pentingnya, yaitu ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah. Ukhuwah basyariyah itu artinya apa? Kita bersaudara sesama manusia. Ukhuwah watoniyah, kita bersaudara senegara di Indonesia yang beragam ya, kemajemukan. Yang terakhir ukhuwah islamiyah, kita bersaudara sesama muslim. Makanya karena kita hidup sebagai makhluk sosial, kita intinya harus bersaudara dengan siapapun agar hidup kita itu menjadi lebih tenang, damai, tentram. Gitu ya anak-anak ya, oke? Oke, terima kasih. Dan ada tugas dari Pak Ali, karena kita mengikuti abad 21 ya, cakapan digital. Mungkin semuanya, ya enggak mungkin ya, itu pasti sudah punya akun Instagram ya. Sudah punya belum? Sudah. Nanti tugasnya dari Pak Ali, silakan kalian ya bisa menjelaskan di IG, Facebook, atau di YouTube lah kaitannya dengan video atau tulisan, kalian upload dan tandai media sosialnya Pak Ali. Nanti Pak Ali nilai. Oke, siap anak-anak? Oke. Pembelajaran hari ini telah selesai, semoga bermanfaat. Sebelum kita selesaikan, kita baca surat Al-Asr bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.